kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini Sabtu 5 Oktober 2024. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap sabda yang Engkau berikan kepada kami sebagai penuntun dan pengarah, pemberi terang, dan juga mercusuar di dalam kehidupan kami umat manusia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa rendah hati, untuk terbuka, melayani sesama, membantu sesama di sekitar kami yang tak berdaya, yang tidak memiliki apa-apa. Dan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah akal budi dan pikiran kami, agar boleh mendengarkan dengan baik dan mewujud nyatakannya di dalam tindakan kami sehari-hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita kembali disuguhkan dengan bacaan Injil tentang kembalinya ke-70 murid. Beberapa hari yang lalu kita mendengar kisah tentang Yesus mengutus ke-70 murid. Lalu hari ini kita mendengar mereka kembali. Mereka kembali masih lengkap berjumlah 70 orang. Saudara dan saudariku yang terkasih, mereka sangat bersukacita, sangat bahagia dan bergembira ketika pulang dari medan pelayanan, dari tugas perutusan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa mereka bersyukur? Kenapa mereka begitu bahagia? Karena di dalam menjalankan perutusan yang Yesus percayakan kepada mereka itu, mereka sungguh merasakan, sungguh melihat keajaiban yang sungguh nyata bahwa setan-setan takluk kepada mereka demi nama Tuhan. Pernyataan para murid ini bahwa setan-setan takluk kepada kami demi namamu, ini mau menunjukkan bahwa mereka tidak bangga, mereka tidak bersukacita karena kemampuan mereka sendiri, karena bangga bahwa karena saya makanya setan-setan takluk. Oh tidak, mereka sadar bahwa setan-setan takluk kepada kami, setan-setan takluk kepada saya karena demi nama Tuhan. Jadi semuanya itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah kembalinya ke-70 murid yang kita dengarkan hari ini sekiranya membuka pikiran kita bahwa hal yang sangat sederhana. Sepanjang hari dari pagi kita telah dibangunkan oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Kita masih sehat, segar, bugar, lalu menjalankan rutinitas kita dari pagi sampai malam. Lalu pada malam hari itulah saatnya untuk kita kembali melapor pada Tuhan. Istilahnya Tuhan itu satpam rohani kita. Tuhan itu adalah Bapa kita yang setelah kita bekerja sepanjang hari, kita kembali kepada Bapa, kembali kepada satpam rohani kita untuk melaporkan apa yang sudah saya kerjakan dalam seluruh hari ini. Entah itu yang menyakitkan sekalipun, entah itu yang membahagiakan, semuanya
kita diajak untuk saya harus bawa itu kepada Tuhan. Saya melaporkannya kepada Tuhan, Sang Pemberi segalanya. Karena kan istilahnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika seorang anak hendak keluar dari rumah, dia tentu minta izin pada orang tuanya. Dan sebagai orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya ini, maka dia akan memberi izin untuk pergi. Lalu ketika anaknya pulang, dia pasti tanya, apa yang kau buat tadi? Misalkan tadi yang tadi kau izin pergi kerja tugas dengan teman, di mana? Apakah itu kalian pergi kerja tugas atau apa? Kan kita tidak tahu, jadi perlu bertanya. Sebagai seorang tua yang bijaksana, orang tua yang baik, dia pasti tahu. Dia pasti menyadari ini, dia perlu tanya. Begitu juga dengan kita. Kita tuh sebenarnya tidak perlu harus selalu diingatkan oleh orang. Memang itu baik, tetapi harus ada kesadaran di dalam diri kita untuk saya harus tahu bahwa oh ya, saya harus pada malam hari ketika saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya seluruh hari ini, mungkin saya tidak punya waktu untuk berdoa. Nah, saat malam itulah waktu yang sangat tepat, waktu yang terbaik untuk saya bisa berjumpa dengan Tuhan dan sharing, curhat dari hati ke hati, mendengarkan. Tuhan pasti senantiasa mendengarkan kita, lalu kita terbuka dengan sadar, tahu dan mau untuk menceritakan kepada Tuhan apa yang sudah kita kerjakan. Karena itu saudara-saudari, sekali lagi mari kita diajak agar dengan kisah Injil hari ini yang sungguh sangat menginspirasi kita di dalam kenyataan hidup kita, supaya kita diajak agar ketika malam hari, disitulah waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berkisah tentang rentetan kisah yang sudah kita jalani dalam seluruh hari itu, entah sakit, luka, kecewa, bahagia, sukacita, gembira sekalipun, semuanya kita bawa kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam hari-hari hidup kita selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang meminta doa untuk kepentingan, untuk kebutuhan mereka, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang dalam masa pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, dan problem-problem yang dihadapi dengan para guru, para dosen. Semoga Tuhan Yesus mendengarkan apa yang menjadi rintihan umatnya dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka dan untuk kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang telah menjauhkan diri dari ajaran Kristiani. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh mengetuk hati mereka melalui orang-orang di sekitar untuk mau kembali kepada jalan yang benar dengan keterlibatan di dalam hidup rohani, dalam keluarga dan juga gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua, siapa saja yang saat ini sedang sakit, apapun itu penderitaan, kita berdoa Tuhan sendiri yang menjadi dokter penyembuh, Tuhan sendiri yang mampu memberikan kesembuhan untuk kita, asal kita senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Maka Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit agar boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.